Saya rekam ya, baik. Kita akan membahas tentang materi energi. Ya, kita akan membahas tentang materi energi. Apa saja sih yang bisa kita pelajari dari materi energi ini? Ya, yang pertama tentu saja nanti adalah energi itu sendiri, definisinya apa sih gitu ya? Apa saja sih definisi energi? Banyak, energi itu banyak sekali definisinya. Nah, untuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, energi itu bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, misalnya untuk energi listrik dan energi mekanik. Ya, energi mekanika adalah energi gerak, ya. Kemudian energi juga adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya, energi adalah daya. Jadi kata kuncinya itu ya, energi adalah daya. Yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, otomatis kemampuan untuk melakukan kerja juga daya ya. Kemudian, menurut Kamus Oxford, energi adalah kekuatan dan vitalitas yang diperlukan untuk aktivitas fisik atau mental yang berkelanjutan. Kemudian masih menurut Kamus Oxford, energi adalah daya, sama. Energi adalah daya atau power yang berasal dari pemanfaatan sumber daya fisik atau kimia, terutama yang menyediakan cahaya dan panas atau untuk mesin kerja. Ya. Berikutnya, selanjutnya definisi lain menurut Cambridge, Kamus Cambridge ya. Energi adalah kekuatan dan kemampuan untuk aktif secara fisik dan mental. Energi adalah kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan cahaya, panas, atau gerakan, atau bahan bakar, atau listrik yang digunakan untuk daya. Energi adalah kekuatan dari sesuatu seperti listrik atau minyak yang dapat melakukan pekerjaan seperti menyediakan cahaya dan panas. Ya, menurut Kamus Cambridge. Kemudian menurut Kamus Merriam-Webster, energi adalah entitas dasar. Entitas dasar alam yang ditransfer antara bagian-bagian suatu sistem dalam produksi perubahan fisik dalam sistem dan biasanya dianggap sebagai kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Menurut Ensiklopedia Britannica, energi dalam fisika adalah kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Ya, jadi dari beberapa kamus ini kita jadi bisa sedikit menarik simpulan sementara bahwa energi adalah daya atau kemampuan. Ya, energi adalah daya atau kemampuan. Nanti di dalam fisika ya, kita dulu pernah mempelajari bahwa di dalam fisika kita pernah belajar gerak kan waktu di dalam fisika ya. Kita pernah belajar gerak. Yang anak dulu SMA-nya anak IPA pernah belajar tuh, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak melingkar, ada gerak parabola gitu ya, atau gerak setengah lingkaran. Nah, gerak itu lahir gara-gara apa? Gerak itu lahir karena ada gaya. Ya, gerak itu lahir karena ada gaya. Gaya itu lahir karena ada apa? Karena ada energi. Ya, ada energi dulu, energi melahirkan gaya, gaya akan menciptakan gerak. Ya, gaya akan menciptakan gerak. Gaya itu biasanya digambarkan dengan berupa dorongan atau tarikan. Makanya di dalam belajar fisika dulu kalau kita belajar meja bergerak, pasti ada yang gambar panah yang menarik meja atau ada gambar panah yang mendorong meja. Itu maksudnya adalah gaya, karena gaya itu biasanya digambarkan sebagai dorongan atau tarikan. Tapi yang menghasilkan gaya itu adalah energi. Ya, adalah energi. Jadi awal dari semuanya adalah energi. Awal dari semuanya adalah energi. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Dia tidak dapat, ini adalah hukum kekekalan energi ya. Dalam hukum kekekalan energi dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dihancurkan. Tapi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Sehingga dengan kata lain, energi total dalam alam semesta itu selalu sama atau selalu konstan, selalu tetap. Tidak akan berubah, energi tidak akan menjadi hilang. Ya. Dia hanya berubah bentuk saja. Ya, dia tidak dihancurkan dan dia tidak dilahirkan, nggak bisa diciptakan, nggak bisa dibuat dan nggak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk. Misal,
Kalau saya melempar sebuah benda ke atas, kalau saya melempar sebuah benda ke atas misalnya gitu ya, misalnya apa? Misalnya pulpen. Saya lempar pulpen ini ke atas, saya lempar ke atas. Ketika dia bergerak ke atas, dia memiliki energi. Dia memiliki energi. Energi apa? Ketika dia bergerak, dia memiliki energi mekanik. Ketika dia bergerak, dia memiliki energi mekanik. Ya, kalaupun dia diam, tapi dia berada pada suatu ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi juga, namanya energi potensial. Kalau dia bergerak, dia memiliki energi kinetik. Gabungan antara energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Nah, ketika benda ini jatuh ke tanah, atau dia jatuh sampai ke tangan saya begini, tadinya dia bergerak, ada potensial, ada kinetik, berarti ada energi mekanik, begitu dia jatuh ke tangan saya, atau dia jatuh ke lantai, kan dia tidak punya ketinggian lagi. Berarti energi potensial nol. Dia tidak lagi bergerak karena dia sudah diam. Berarti energi kinetik nol. Apakah berarti energinya musnah? Karena energi mekaniknya jadi nol. Apakah energinya lantas musnah? Tidak. Dia berubah energinya. Menjadi apa? Misalnya kita lempar penghapus papan tulis ke atas. Begitu turun jatuh ke bawah, menyentuh lantai pasti bunyi. Buk. Nah, dia berubah menjadi energi bunyi. Jadi si energi mekanik tadi yang bergerak tadi itu berubah menjadi energi bunyi. Jadi sehingga energi itu akan selalu tetap di alam semesta. Energi akan selalu konstan. Kalau ini hilang, pasti akan berubah menjadi energi yang lain. Energi ini hilang, pasti akan berubah menjadi energi yang lain. Tapi energi itu berarti jumlahnya akan tetap sama. Ya, tetap konstan. Tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Nah, sekarang kita lepas dari masalah energi yang di dalam fisika itu, kita akan mempelajari tentang sumber-sumber energi. Ya, tentang sumber energi. Ya, kita membagi sumber energi menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Sumber energi yang tidak terbarukan artinya adalah sumber energi itu tidak bisa dihasilkan kembali atau bisa dihasilkan kembali tapi butuh waktu yang sangat lama, sehingga dibandingkan dengan kebutuhan manusia dia bisa saja keburu habis duluan sebelum dia bisa menghasilkan kembali, gitu ya. Dia disebut energi tidak terbarukan. Ada juga energi terbarukan. Energi terbarukan ini dia akan selalu memperbaiki dirinya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cepat, sehingga akan ada terus bagi manusia dan tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Energi tidak terbarukan, dia biasanya membutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Tetapi energi terbarukan, biasanya dia tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar untuk mendapatkannya. Jadi kita bisa dapatkan secara lebih mudah, gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu apa saja masing-masingnya. Nah, energi yang tidak terbarukan atau energi konvensional itu adalah, tadi sudah dijelaskan, dia diambil dari sumber yang hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Dia hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Dia memiliki kemampuan, ada yang beberapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, tetapi butuh waktu yang sangat panjang atau sangat lama, sehingga bisa saja dia keburu habis digunakan oleh manusia, karena waktu untuk memperbarui dirinya itu lebih lama, keburu habis digunakan oleh manusia. Nah, sumber energi ini biasanya ada di dalam bumi kita, sehingga kita sebut saja dia tidak dapat diregenerasi. Ya, karena untuk meregenerasinya butuh waktu yang sangat lama. Ya, sumber energi ini akan berakhir cepat atau lambat, Dan biasanya sumber energi tak terbarukan ini memiliki potensi bahaya bagi lingkungan, terutama potensi bahayanya adalah berupa polusi. Ya, berupa polusi. Apa saja sih energi tak terbarukan? Ya, energi tak terbarukan yang pertama adalah sumber energi yang berasal dari fosil. Sumber energi yang berasal dari fosil. Contohnya apa? Batu bara, minyak bumi. Keduanya berasal dari fosil. Batu bara berasal dari fosil apa? Bukan batu, meskipun namanya batu bara. Tapi dia berasal dari fosil pohon. Pohon yang tumbang di zaman Jurassik, di zaman purba. Kemudian dia terpendam,
di dalam lapisan tertentu, terpanaskan, mengalami kompresi dan lain sebagainya, akhirnya berubah menjadi batu bara. Jadi dia bentuknya seperti batu, tetapi dia bisa dibakar. Gitu ya, makanya disebut batu bara. Batu yang menghasilkan bara, mirip kayak arang lah gitu. Tapi dia bisa dibakar. Jadi dia batu bara dan kalau minyak bumi berasal dari fosil plankton. Ya, berasal dari fosil plankton yang terkubur di lapisan tertentu, kemudian terpanaskan oleh panas bumi, mengalami kompresi dan lain sebagainya, akhirnya berubah menjadi minyak bumi, bentuknya cairan. Dan minyak bumi itu mengalir di dalam bumi seperti sungai. Minyak bumi itu mengalir di dalam bumi seperti sungai. Dia tidak diam, tapi mengalir di dalam bumi seperti sungai. Nah, tetapi yang bisa dieksplor, yang bisa dibor oleh perusahaan-perusahaan minyak itu adalah minyak bumi yang terjebak. Jadi dia harusnya mengalir, tapi dia akhirnya terjebak, nggak bisa ngalir lagi. Mau ngalir ke depan nggak bisa, mau ke belakang nggak bisa. Masuk ke dalam jebakan, namanya jebakan hidrokarbon. Siapa yang menjebaknya? Yang menjebaknya ya alam. Gerakan-gerakan di dalam bumi. Kemarin kita belajar kan tentang gerakan lempeng tektonik ya kan. Kita belajar bahwa di bawah batuan yang kita injak, di bawah lapisan yang kita injak, di bawah kerak bumi yang kita injak, gitu ya. Itu ada lempeng tektonik. Nah, si kerak bumi yang kita injak ini kan kedalamannya bisa sampai 8 km ketebalannya. Ini kan mengandung lapisan-lapisan tertentu. Ya, mengandung lapisan-lapisan. Ada lapisan di mana minyak bumi itu mengalir di lapisan itu. Ada lapisan di kerak bumi itu di mana minyak bumi itu mengalir di lapisan itu. Ada lapisan di mana air yang mengalir di lapisan itu. Ada lapisan di mana air mengalir. Ya, di mana air mengalir. Makanya kita suka ngebor air. Itu ngebor air itu sebetulnya air yang di bawah itu dia mengalir seperti sungai. Dia mengalir seperti sungai, itu kita bor. Nah, tapi karena di bawah kerak itu ada lempeng tektonik yang bergerak, sehingga kerak yang di atasnya juga ikut bergerak. Ketika dua lempeng tektonik bertabrakan, yang satu mungkin karena densitasnya lebih berat, lebih besar, dan yang satu densitasnya lebih kecil, yang satu mungkin akan masuk ke bawah. Jadi dua lempeng tektonik bertabrakan, yang satu mungkin masuk ke bawah, yang satu naik ke atas, atau dua-duanya naik ke atas, atau dua-duanya turun ke bawah, itu bisa terjadi. Tabrakan itu bisa begini, bisa juga bergesekan begini ke samping. Kalau begini akan menghasilkan deep slip, kalau ke samping akan menghasilkan strike slip, pergeseran. Gitu ya, tabrakan lempeng. Nah, sekarang kalau anggaplah tabrakan lempeng begini, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, tapi kan dia tetap begini. Nah, kalau dia bertabrakan kan tidak mulus begini. Begini kan? Nah, otomatis kerak bumi yang di atasnya, lapisan yang di atasnya, batuan yang di atasnya akan ikut bergerak. Entah dia membentuk punggungan, jadilah perbukitan, entah dia membentuk lembah, atau dia patah, gitu ya, menjadi patahan. Tetapi itu membuat si di dalam kerak bumi itu sendiri, lapisan itu tidak lurus lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, tidak. Ada lapisan 1, nanti di daerah sini ternyata ada patahan, lapisan 1 hilang, muncul lagi di sini. Berarti dia patah, ambrol. Atau melengkung, melipat. Gitu ya. Berarti lapisannya melipat begini karena mengikuti gerakan yang di bawahnya. Sehingga sebetulnya keadaan di dalam kerak bumi itu kompleks. Tidak, lapisan itu tidak lurus-lurus saja. Kompleks seperti daratan kita. Kan daratan yang kita jalanan kita, yang tempat kita berjalan itu kan tidak lurus-lurus saja kan. Kadang nanjak, kadang turun, kadang berbelok. Di lapisan di dalam bumi juga begitu. Nah, karena keadaan itu ada momen di mana si hidrokarbon itu minyak bumi, dia terjebak, jadi dia dari jalurnya terputus, akhirnya dia tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, itulah yang bisa dieksplor, si minyak bumi itu yang bisa dieksplor, gitu ya. Nah, batu bara dan minyak bumi adalah contoh dari timbunan makhluk hidup yang telah mati lalu terkubur di dalam tanah sampai jutaan tahun. Jadi untuk meregenerasinya butuh waktu jutaan tahun lagi. Sehingga kalau minyak bumi habis, butuh waktu jutaan tahun untuk ada minyak bumi lagi di dalam bumi. Batu bara habis, butuh jutaan tahun lagi. Tetapi kan sebetulnya proses itu kan berjalan terus ya. Proses itu berjalan terus. Proses penghasilan batu bara dan penghasilan minyak bumi itu berjalan terus. Cuma laju regenerasinya, laju perjalanan
pembuatan batu bara dan minyak bumi oleh alam bisa jadi kalah oleh laju eksplorasi batu bara dan minyak bumi oleh manusia. Sehingga kalau laju ini kalah oleh laju ini, laju regenerasinya kalah oleh laju eksplorasinya, ya ada momen di mana kita kehabisan sumber daya alam itu. Kita kehabisan sumber energi itu. Ada momen, nanti nunggu lagi ribuan tahun atau jutaan tahun lagi baru ada lagi gitu. Yang nggak tahu kitanya masih hidup atau enggak. Pasti sudah tidak hidup ya kalau kitanya ya. Tapi mungkin anak cucu masih ada atau tidak kan kita juga tidak tahu. Barangkali sudah kiamat. Nah, itu adalah contoh sumber energi hasil dari fosil. Ya. Nah, kalau bagaimana cara kerjanya biasanya bagaimana cara menghasilkan energinya dari batu bara dan dari minyak? Biasanya dia dipanaskan. Dipanaskan atau dibakar. Batu bara itu dibakar, minyak bumi dibakar untuk menghasilkan energi, untuk menghasilkan gerak. Ya, panas yang dihasilkan dari pembakaran itu akan menggerakkan turbin atau akan menggerakkan mesin. Mesin itu akan menghasilkan kerja, akan menghasilkan gerak. Misal motor kita kan menggunakan bahan bakar minyak BBM. BBM yang kita gunakan entah Pertalite, entah Pertamax, dia adalah hasil olahan dari minyak bumi. Ya, hasil olahan dari minyak bumi itu bisa banyak. Ya, ampasnya bisa jadi minyak tanah nanti. Aspal juga adalah hasil olahan minyak bumi. Ya, solar, Pertalite, Pertamax, itu semua adalah olahan dari minyak bumi. Semua olahan dari minyak bumi. Bagaimana cara mengolahnya, kemudian nanti dihasilkan apa? Bagaimana cara mengolahnya, nanti dihasilkan apa? Nah, biasanya dia dipakai untuk membakar, menghasilkan panas. Nanti panas itu akan menggerakkan mesin atau menggerakkan turbin atau menggerakkan mesin. Nanti mesin itu akan menghasilkan kerja. Maka motor kita bergerak. Kalau nggak ada BBM, nggak ada pembakaran. Nggak akan ada mesin yang bekerja karena tidak ada uap yang tidak ada panas yang mengalir. Jadi memang membutuhkan panas. Jauh sebelum motor bahan bakaran minyak, yang pertama kali ditemukan apa? Mesin yang pertama kali ditemukan itu mesin menggunakan uap. Namanya mesin uap. Ya, yang pertama menemukan mesin uap siapa? Terkenal sekali, ilmuwan asal Inggris namanya James Watt. Gara-gara ditemukannya mesin uap itu terjadilah revolusi industri. Menghasilkan industri, mesin-mesin dihasilkan untuk industri, untuk pabrik-pabrik, untuk transportasi mulai dihasilkan. Lahirlah mobil uap, motor uap, gitu ya, motor kerja gitu. Terus kereta api uap. Kereta api yang pertama kan pakai uap. Kereta api yang pertama, makanya namanya kereta api. Karena di dalamnya, di lokomotifnya dilakukan pembakaran. Pembakaran apa? Batu bara. Untuk menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan akan menggerakkan mesin. Maka mesin itu akan membuat kereta itu bisa jalan. Makanya naik kereta api tutut. Ada lagunya kan? Sekarang kereta sudah tidak kereta api lagi, tapi kereta diesel. Sudah tidak pakai api yang pakai tungku lagi. Tapi pakai diesel. Bahan bakarnya otomatis solar kalau diesel. Ya, pasti bahan bakarnya solar. Gitu. Nanti kenapa ada mesin diesel, Pak? Apa bedanya dengan mesin yang non diesel? Apa bedanya antara mesin mobil yang pakai solar dengan yang pakai premium atau Pertalite misalnya atau Pertamax misalnya? Itu hanya perbedaan mesin, bentuk mesinnya saja, cara kerja mesinnya saja. Itu hanya perbedaan cara kerja mesin. Ternyata mesin diesel itu, yang namanya diesel itu kan nama orang Jerman. Dia membuat desain mesin yang mampu menghasilkan torsi yang besar, menghasilkan tenaga yang besar, gitu ya. Jadi dia mampu menghasilkan torsi yang besar si mesin itu, walaupun memang agak lambat kerjanya, maksudnya dia nggak bisa akselerasi cepat. Tapi dia akan menghasilkan torsi yang besar, menghasilkan tenaga yang besar. Jadi desain mesinnya berbeda. Nah, dia membutuhkan bahan bakarnya solar, nggak bisa pakai Pertalite, rusak mesinnya nanti. Sebaliknya juga begitu.
gitu ya. Dia efisiensi kerjanya lebih tinggi. Makanya mobil-mobil besar biasanya mesinnya diesel. Karena butuh torsi yang besar untuk menggerakkan bodi yang besar itu, bis, truk, gitu ya, pakai mesin diesel. Nah, rata-rata mobil-mobil kecil yang diesel biasanya punya cc-nya besar, gitu ya, cc mesinnya besar, 3000 cc, 3500 cc. Kalau hanya 2000 nggak perlu mesin diesel, pakai mesin biasa saja, gitu ya. Cuman sekarang mesin diesel ditambahkan turbo supaya apa? Supaya akselerasinya bisa cepat. Lahirlah mobil-mobil kayak Fortuner, apalagi Pajero. Itu kan mobil diesel tapi kasih turbo. Biasanya diesel itu dia nggak bisa akselerasi cepat, nggak bisa tiba-tiba gitu kenceng. Enggak, dia butuh waktu yang lambat, butuh waktu yang lama untuk menaikkan kinerjanya, untuk menambah kecepatannya dia butuh waktu yang lama. Nah, dengan tambahan turbo itu dia bisa lebih cepat akselerasinya. Kurang lebih mungkin seperti itulah ya. Nah, itulah cara kerja dari mesin menghasilkan, bagaimana caranya si sumber energi ini bisa menghasilkan energi akhirnya yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Nah, ada juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap batu bara. Dia biasanya membutuhkan batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, walaupun sekarang sudah mulai jarang ya, karena kita sekarang banyak pakai PLTA gitu ya. Nanti ada dibuat PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, pakai bahan bakarnya adalah bahan nuklir. Nah, pembangkit listrik tenaga batu bara itu tenaga uap ya, dulu itu adalah pembangkit listrik termal paling awal yang dibangun. Ya namanya kan dulu mesin kan yang awal-awal pasti pakai uap, pakai batu bara. Gitu ya. Nah, sistematikanya ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama, gitu ya, bahwa batu bara itu dibakar. Batu bara itu dibakar di sini. Kalau dibakar itu, sesuatu dibakar itu pasti membutuhkan oksigen. Kalau nggak ada oksigen nggak akan ada pembakaran. Ya, jadi untuk membakar itu harus ada oksigen. Nah, nanti si oksigen ini akan memanaskan air yang ada di dalam boiler. Boiler itu untuk mendidihkan, namanya boiler. Kan mendidih itu boil ya, boiling itu mendidih. Nah, jadi ada air yang dialirkan masuk ke dalam boiler, nanti dipanaskan oleh si batu bara ini. Nanti akan menghasilkan uap. Ya. Air yang tadi dialirkan menjadi uap karena dipanaskan oleh si mesin yang ada di bawahnya, dibakar pakai batu bara. Nanti ada gas buang, nanti ada uap. Uap itu akan dipakai untuk menggerakkan turbin. Dipakai untuk menggerakkan turbin. Turbin itu berputar. Ya, turbin berputar. Nanti dari uap itu akan dikondensasi lagi menjadi air lagi. Ada di bawah nih, dikondensasi lagi menjadi air lagi. Selain turbinnya bergerak, dia berputar semakin kencang, 3000 rpm, 3000 rotasi per menit gitu ya, 3000 putaran dalam 1 menit, dia 3000 putaran gitu. Si uap air yang menggerakkan turbin ini dikondensasi lagi, ada alatnya lagi, menjadi air lagi, nanti airnya muter lagi ke boiler lagi, terus saja begitu kerjanya. Nah, si turbin ini bergerak akan menghasilkan energi gerak. Energi gerak ini menggerakkan generator. Generator ini nanti akan menghasilkan akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dia akan dipakai untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, maka dihasilkanlah listrik. Nah, sekarang PLTU itu, tenaga uap itu tidak lagi menggunakan batu bara. Gitu ya, sudah jarang. Walaupun masih ada, tapi sudah jarang. Sekarang sudah menggunakan panas bumi. Nah, kamu lihat ada PLTU di Mundu, jadi dia pakai panas bumi. Dia pakai panas bumi. Gitu ya, pakai panas bumi, pakai magma. Dipanaskannya pakai magma. Makanya Gunung Ciremai kemarin rencananya akan dibuat PLTU di Gunung Ciremai, tapi diprotes oleh masyarakat. Gitu. Di Garut sudah ada PLTU. Gitu ya, di Garut sudah ada PLTU. Sebetulnya namanya sekarang bukan PLTU tapi PLTG. Ya, pembangkit listrik tenaga geotermal. Geotermal itu panas bumi. Intinya cara kerjanya hampir sama dengan uap, dengan batu bara. Memanaskan air itu untuk menjadi uap. Uap itu nanti akan menggerakkan turbin. Gitu ya.
Cuma kalau geotermal kan enak. Jadi dia nggak membutuhkan biaya terlalu besar. Kalau batu bara kan dia harus dibeli. Gitu ya, harus dieksplorasi dibeli. Kalau geotermal kan nggak ya, tempatnya sudah panas. Tungkunya tuh alam. Magma yang ada di situ, makanya dia membutuhkan gunung api. Gitu ya, yang di Garut itu di kaki gunung dibuat PLTG. Gitu ya. Oke. Waktunya ya, nggak bisa lama-lama. Kemudian sumber energi yang kedua adalah dari mineral alam. Dari mineral. Salah satu mineral alam itu adalah uranium. Salah satu mineral alam adalah uranium. Uranium adalah unsur yang ada di dalam tanah, ya, yang dia disebut juga unsur radioaktif. Dia disebut juga unsur radioaktif. Unsur radioaktif itu bagaimana maksudnya? Dia adalah sebuah benda lah ya, sebuah unsur. Kita bilangnya unsur ya, karena benda ini tidak bercampur dengan benda yang lainnya. Penyusunnya cuma satu, uranium saja, makanya disebutnya dengan unsur. Nanti ada unsur, ada senyawa. Kan dulu waktu kimia belajar gitu ya. Nah, dia adalah unsur. Nah, si unsur ini aktif melepaskan elektron-elektronnya. Jadi kalau kamu tahu, setiap benda itu ya, dalam tingkat yang paling rendah, dalam tingkat yang paling kecil dia adalah berbentuk atom. Berbentuk atom. Setiap atom itu punya inti, namanya proton. Inti atom itu ada di tengah dan dia diam menurut ilmuwan yang namanya Rutherford ya. Inti atom itu di tengah-tengahnya dan dia diam. Dia biasanya identik dengan muatan positif. Kemudian selain inti atom dia ada kulit-kulitnya. Atom itu punya kulit-kulit. Punya kulit-kulit. Setiap lapisan kulit itu diisi oleh elektron-elektron yang tugasnya mengelilingi inti atom. Ada elektron-elektronnya, tapi jumlah elektron pada tiap kulit itu berbeda-beda. Ada aturannya. Ada aturannya. Ada ilmuwan lagi yang memelajari itu. Sampai ada aturan Hund namanya. Ada aturannya. Kulit pertama yang paling dalam maksimal bisa diisi 2 elektron. Kulit kedua bisa diisi 8 elektron. Kulit ketiga 8 elektron. Kulit keempat berapa elektron. Nah, si kulit-kulit ini si elektron-elektron ini mengisi kulit-kulit. Nah, si bahan radioaktif ini, elektron di kulit-kulit terluar itu sering loncat-loncat keluar. Sering lepas. Tereksitasi namanya. Dia sering lepas. Kalau elektron itu lepas, dia akan menghasilkan energi. Elektron kalau lepas ke kulit terluar, dia akan melepaskan energi. Tapi kalau elektron mau masuk ke kulit yang dalam, dia harus menyerap energi. Energinya namanya energi ionisasi, namanya energi. Nama energi untuk mengeksitasi itu, untuk loncat entah keluar atau ke dalam. Makanya prinsip kerja bom atom, kalau kamu mau tahu prinsip kerja bom atom itu tinggal menyimpan bahan radioaktif di hulu ledaknya. Misal rudal nih, bentuknya pakai rudal. Di hulu ledaknya itu dikasih bahan radioaktif. 1 kilo aja. 1 kilogram bahan radioaktif. Dilemparkan dari udara. Ketika dia menyentuh tanah dengan kecepatan tinggi, bang! Dia dibenturkan kan si atomnya kan. Ketika dibenturkan dia dipaksa, si elektron itu dipaksa lepas semuanya dari inti atomnya. Akan menghasilkan energi yang sangat besar. Timbullah ledakan. Di luar ledakan itu akan lahirlah radiasinya. Akan ada radiasi dari penjalaran dari si atom atau si elektron-elektron tersebut. Nah, si elektron yang menjalar itu dia bisa masuk ke tubuh kita. Jadi kalaupun kita nggak kena ledakannya, kita bisa terkena radiasi dari bahan radioaktif itu sendiri. Risiko minimalnya adalah mandul, rusak si genetikanya. Jadi kita nggak bisa punya anak lagi. Dia juga bisa menghancurkan rantai genetik. Gitu. Nah, dia bisa menyerap sampai ke dalam tubuh, menghancurkan rantai genetik. Makanya waktu Jepang dibom di Hiroshima dan di Nagasaki oleh Amerika, dilemparkan bom atom di Amerika oleh Amerika, gitu ya, pakai pesawat B berapa saya lupa. Dia terbangnya sangat tinggi si pesawat itu, terbangnya sangat tinggi. Sampai Jepang nggak tahu.
Kemudian dilempar bomnya terus di Hiroshima dan Nagasaki. Itu efek ledakannya paling cuman sekitar dalam lingkaran berapa kilometer. Tapi satu kota itu lumpuh semua, 2 kota ya, lumpuh semua, lumpuh total. Karena efek radiasinya. Ada yang sampai kehilangan mata, ini meleleh. Ada yang kehilangan tangan, kehilangan kaki, sampai turun-temurun begitu. Jadi efek radiasinya itu lebih hebat daripada efek ledakannya, si bom atom itu. Nah, si bahan-bahan radioaktif ini dia punya energi radiasi. Ya, karena dia melepaskan si elektronnya. Nah, elektron yang lepas-lepas ini akan menghasilkan energi. Nah, energi itu yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin lagi untuk menghasilkan listrik. Listrik bagi manusia. Lahirlah yang namanya sumber PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, uranium ini salah satu bahan nuklir. Uranium ini adalah salah satu bahan nuklir. Nuklir itu adalah inti kan. Nuklir itu adalah inti atom. Itu ya. Nggak usah terlalu dipikirkan secara fisikanya, secara kimianya ya. Nanti kalian stres. Karena kalian anak ekonomi kan. Kalau anak IPA harus paham. Saya hanya menceritakan supaya tahu saja gambaran umumnya. Nah, ini minyak mentah. Minyak mentah kurang lebih sama dengan minyak bumi tadi ya. Kurang lebih sama. Kita lewat saja ya. Kemudian selain itu ada juga gas. Jadi selain minyak bumi, di dalam tanah kita itu ada juga gas. Apa bedanya sih minyak bumi dengan gas? Gas itu adalah minyak bumi yang terpanaskan oleh panas bumi. Jadi ada lapisan yang membawa minyak bumi itu dekat dengan panas bumi, dia terpanaskan, akhirnya dia menjadi gas. Jadi gas alam. Ada daerah-daerah yang kaya akan gas alam, contohnya Aceh. Aceh itu kaya akan gas alam. Ya, Aceh itu kaya akan gas alam. Antara Aceh dengan Sumatera Utara pun kaya akan gas alam. Makanya orang Aceh banyak yang kaya itu kalau dia orang-orang yang dekat dengan perusahaan itu. Dulu ada Mobile Oil namanya, perusahaan Amerika yang mengambil gas alam di Aceh itu Mobile Oil. Ya, Mobile Oil. Kalau di Riau terkenalnya minyak bumi. Yang ngambilnya perusahaan Amerika juga namanya Chevron, PT Chevron. Dia juga yang buat PLTG di Garut, PT Chevron. Dulu namanya PT Caltex Pasifik Indonesia. Dulu namanya PT Caltex, berubah namanya jadi Chevron. Ya, jadi dia mengeluarkan gas. Nah, gasnya adalah berupa gas metana dan gas etana. Ya, gas etana dan gas metana dan etana. Jadi kalau kamu dulu belajar kimia, itu metana dan etana itu berbeda di jumlah karbon dan hidrogennya. Jadi kalau minyak bumi itu kita sebutnya hidrokarbon. Kenapa? Karena unsur yang menyusun minyak bumi itu adalah unsur karbon dan unsur hidrogen. Membentuk rangkaian, membentuk ikatan, namanya ikatan hidrokarbon. Gitu ya. Membentuk ikatan menjadi hidrokarbon. Nah, ketika dia kehilangan H atau H-nya ada berapa, jumlah H-nya berapa, jumlah C-nya berapa, dia membentuk metana. Metana itu C-nya 1, H-nya 4, CH4. Kalau metana itu C-nya 2, H-nya 6. C2H6 itu metana. Nanti C3H8 propana. C4 butana. C5 pentana. C6 heksana. Gitu aja. Gitu ya. Kalau dulu kita belajar kan begitu dulu waktu belajar kimia ya. Oke, ini adalah unsur penyusunnya nih. Beberapa fosil-fosil makhluk hidup, entah tumbuhan, entah hewan, purba, 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Gitu ya. Ini pasir dan lumpur, ini dia terkubur di dalam sana gitu ya. 50 sampai 100 juta tahun yang lalu kalau di dalam laut, di dasar laut. Nah, sekarang sudah terpanaskan, mengalami kompresi dan lain sebagainya, akhirnya jadilah dia gas alam. Ketika dia menjadi minyak bumi dan terpanaskan oleh panas bumi. Nah, selain energi tidak terbarukan yang tadi, ada juga energi yang terbarukan. Energi terbarukan tadi sudah saya sampaikan adalah energi yang mudah melakukan regenerasi dan di alam ini banyak banget. Tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Ya, di planet ini banyak banget. Contohnya apa saja? Ada energi solar atau energi matahari, bukan solar bahan bakar ya, energi matahari. Ya, jarak matahari dengan bumi sekitar 150 juta kilometer lah. Sekitar 150 juta kilometer. Tapi energi yang dipancarkan oleh matahari itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh penduduk
manusia di planet kita selama 1 tahun jika bisa ditangkap dengan benar. Gitu ya, cukup untuk kita tuh, untuk semua manusia. Bahkan tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga menggunakan cahaya matahari ini gitu. Nah, contoh sederhana pemanfaatan energi matahari, menjemur pakaian. Itu kan memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan manusia ya. Mengeringkan pakaian kan, menjemur pakaian kan membuat pakaian lebih cepat kering. Kemudian mengeringkan hasil panen, misalnya gitu ikan yang dijemur, garam misalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, untuk rekayasa, dalam bentuk rekayasanya, pemanfaatan matahari ini bisa menggunakan sel surya atau sel fotovoltaik ya. Menggunakan sel surya. Bisa untuk apa? Untuk listrik rumah. Jadi nanti nggak perlu listrik dari PLN. Kalau punya alatnya, langsung saja dari energi matahari. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang setiap tahun mendapat matahari sangat cukup. Meskipun lagi musim hujan, matahari tetap ada, tetap banyak. Tidak seperti di negara-negara yang di atas atau di bawah khatulistiwa. Kita mendapat matahari sangat banyak, sehingga sel surya itu menjadi sesuatu yang ya menjadi salah satu solusi apabila listrik ini sudah semakin mahal. Memang untuk membeli alatnya pertamanya mahal, tetapi kesananya nggak perlu biaya lagi. Kamu nggak perlu bayar listrik tiap bulan. Gitu ya, nggak perlu bayar listrik tiap bulan. Itu enaknya tuh sel surya, dia akan menyimpan energi matahari terus diubah menjadi listrik, menjadi energi listrik. Lanjut ya. Nah, ini adalah gambarannya nih, ini adalah gambarannya, tidak perlu terlalu dipikirkan bagaimana cara kerjanya, nanti stres ya, nanti bisa dilihat. Kemudian selain tenaga surya ada juga tenaga angin. Bagaimana caranya? Angin yang bertiup akan menghasilkan energi gerak. Kita memanfaatkan angin dengan membuat baling-baling. Baling-baling itu akan bergerak, nanti akan menghasilkan energi gerak. Itulah yang nanti akan dipakai untuk menggerakkan dinamo atau turbin misalnya gitu ya. Kalau besarnya turbin. Untuk nanti dikonversi menjadi energi listrik dari energi gerak. Ya, ada gambarannya. Nah, gambarannya contohnya seperti ini. Ya, nah di dalam baling-baling ini di dalamnya ini ada alat untuk mengubah energi listrik menjadi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, nanti dialirkan melalui kabel-kabel. Tentu saja sebelumnya harus dibangkitkan dulu, masuk ke pusat pembangkit dulu. Ya, masuk ke poin 4 dulu, masuk ke pusat pembangkit dulu. Oh, poin 4 bukan. Poin 2, dia masuk ke transformator dulu. Dia harus dimasukkan ke transformator dulu. Transformator itu fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik. Nanti dialirkan pakai sutet melalui kabel-kabel sutet, saluran udara transmisi tinggi. Ya. Kemudian dari sutet untuk sampai ke warga nanti ada trafo lagi. Trafonya trafo untuk menurunkan tegangan. Supaya masuk ke rumah-rumah warga tegangannya sudah tidak terlalu tinggi, kisaran 110 sampai 220 volt saja. Padahal di sutet itu tegangannya bisa sampai 100.000 volt. Misalnya gitu, ya. Kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah energi biomasa. Ya. Nah, ini udah digunakan oleh orang sejak zaman dulu. Ya. Secara tradisional, contohnya orang membakar kayu untuk memasak. Menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ya, panasnya itu dipakai untuk memanaskan masakan. Ya, biomasa adalah semua benda organik, misal kayu, tanaman pangan, limbah hewan dan manusia. Limbah hewan dan manusia itu kotoran. Kita bisa digunakan ternyata untuk pembakaran dan bisa digunakan sebagai sumber energi untuk memasak, memanaskan dan pembangkit listrik. Ya, sumber energi ini bersifat terbarukan. Ya kan? Karena pohon-pohonan tanaman pangan akan selalu tumbuh dan akan selalu ada limbahnya. Ya. Gambarannya seperti ini. Apa saja sih yang bisa dijadikan bahan untuk energi biomasa? Kotoran manusia, sisa dari tanaman pertanian, sisa dari hasil penebangan hutan,
Misalnya gitu ya, eksplorasi hutan. Sisa dari sampah bisa dibakar. Residu dari binatang, juga limbah-limbah dari industri. Itu bisa digunakan sebagai energi biomasa dengan mesin tertentu yang dibuat ya. Gitu ya. Nah, nanti seperti ini gambarannya sebetulnya kurang lebih sama lah ya. Gambarannya kurang lebih sama. Ya, di sini dilakukan apa? Dibakar ini di sini, dipanaskan. Ya, dekomposisi dan combustion gitu ya. Kemudian nanti akan dihasilkan energi listrik untuk dialirkan. Oke. Selanjutnya tenaga air. Tenaga air ini tidak akan ada habis-habisnya karena air akan terus mengalir. Ya, air akan terus mengalir. Ya, baik air mengalir di sungai, ada juga air terjun gitu ya. Nanti juga ada air laut sebetulnya, nanti tenaga pasang ada lagi namanya. Air yang mengalir ke puncak baling-baling atau baling-baling ditempatkan di sungai akan menyebabkan baling-baling bergerak dan menghasilkan tenaga mekanik atau listrik. Ya, kalau yang gampangnya sih gambarnya seperti PLTA. Kalau PLTA itu kita membendung air kan, air sungai dibendung, kemudian nanti dia dialirkan ke suatu arah tertentu yang di bawah air, nanti dialirkan ke bawah itu seperti air terjun, nanti di bawah itu ada turbin. Ada turbin, nanti si air itu jatuh memukul turbin, tak, nanti turbinnya tuh jadi bergerak, seperti kincir lah, turbinnya jadi bergerak. Nah, turbinnya akan menggerakkan generator itu akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, PLTA. Salah satu bendungan yang paling fenomenal di dunia adalah PLTA Jatiluhur, kamu harus berbangga ya. Karena Purwakarta, Jatiluhur. Jatiluhur itu bendungannya berbeda dari bendungan-bendungan lain di dunia. Kalau bendungan lain itu bendungan air jatuhnya di pinggir, ya kan, dijatuhkan ke pinggir. Kalau Jatiluhur tidak. Jadi di bendung nanti di hampir agak ke tengah itu adalah lubang. Ada lubang, air itu dijatuhkan ke lubang itu. Jadi tidak di pinggir, dia dijatuhkan ke lubang itu airnya. Dijatuhkan ke lubang itu, masuk ke dalam lubangnya besar ya, lubangnya besar. Lubang, di bawah lubang itu ada generator. Nah, di bawah lubang itu, di dasar lubang itu ada kantor. Jadi kantor itu di bawah air terjun itu ya. Kantor Jatiluhur itu di bawah air terjun itu. Dan saya pernah masuk ke dalam situ. Masuk lewat terowongan jalan ke bawah. Saya berada di kantor, yang di atas saya danau. Airnya terjun ke atas kantor ini. Air terjunnya. Nanti menggerakkan turbin-turbin yang ada di sekeliling kantornya. Di sekeliling itu, di kantor pembangkitnya. Saya lihat sampai generatornya, trafonya saya lihat. Wah, itu luar biasa. Nah, desainer bendungan Jatiluhur itu seumur hidupnya cuma bisa membuat satu bendungan, yaitu Jatiluhur. Dia orang Rusia kalau nggak salah. Orang Rusia apa orang Perancis gitu. Yang membuat bendungan Jatiluhur itu orang Perancis kalau nggak salah. Yang membuat bendungan Jatiluhur itu. Dia mendesain, nawarin ke negara-negara, nggak ada yang mau karena bentuknya aneh. Cuma Indonesia yang mau. Tapi ngutang ya, kata Presiden Soekarno dulu. Tahun 58. Ya udah deh saya mau, tapi ngutang. Ya sok nggak apa-apa katanya. Ngutang dicicil 20 tahun apa 30 tahun. Baru lunas. Dan setelah jadi bendungan Jatiluhur, jadi Bung Karno lagi memikirkan gimana caranya mengatasi banjir yang selalu terjadi di daerah Purwakarta, Karawang karena limpahan dari Sungai Citarum. Terlalu besar itu. Selalu banjir setiap musim hujan, selalu banjir parah. Nah, udah dibuat bendungan aja. Bung Karno lagi mikir gimana caranya mengatasi banjir. Ini nawarin bendungan. Ya udah, klop. Tapi ngutang ya sok. Karena Indonesia kan baru merdeka, belum punya duit banyak gitu. Sekarang udah merdeka lama, tetap nggak punya duit banyak. Yang banyak utang. Gitu ya. Nah, akhirnya kalau banjir teratasi, gitu ya. Tapi bisa ngatur, karena banjir ini merusak ladang-ladang, merusak sawah. Akhirnya sawah bisa diatur pengairannya oleh Jatiluhur sekarang.
Jadi Jatiluhur itu, PT Jasa Tirta itu yang di Jatiluhur itu tidak hanya mengatur masalah membangkitkan listrik saja, tapi mengatur air ke masyarakat untuk pertanian juga. Jadi mereka tuh yang punya air lah istilahnya gitu, yang atur air. Jadi kalau kepala desanya macam-macam, di stop airnya. Nanti petaninya nggak punya air lagi gitu. Akhirnya dia harus pada baik sama orang Jatiluhur. Mungkin begitu ya, nggak tahu lah. Kayaknya ya, tapi nggak gitu juga lah. Semua juga bekerja secara profesional. Oke ya, begitu ya. Lanjut lagi. Nah, skema pembangkit listrik tenaga air kurang lebih seperti inilah. Ya, air yang jatuh itu menggerakkan turbin. Ya, turbin menggerakkan generator. Nanti generator akan mengubah energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik. Nanti dimasukkan ke trafo, baru diedarkan ke melalui sutet, gitu ya. Nah, ini energi panas bumi yang tadi saya ceritakan. Nah, seperti PLTU, tapi kalau PLTU ada tungku pembakarannya sendiri. Nah, sekarang tidak langsung pakai panas dari dalam bumi, menggunakan pipa dari dalam bumi. Nanti panas itu dialirkan menggunakan pipa untuk memanaskan air yang ada di sini. Jadi nanti terjadi uap. Sama saja mekanismenya, nanti uap menggerakkan turbin, gitu ya. Uap menggerakkan turbin. Nanti uapnya dikondensasi lagi menjadi air. Air akan dialirkan lagi gitu. Air akan dialirkan lagi untuk sampai ke mesin untuk diuapkan lagi gitu ya. Ada juga yang dialirkan keluar airnya. Kemudian udara panas atau uap yang dihasilkan itu akan menggerakkan generator. Akan menggerakkan generator. Ya. Begitu seterusnya nanti akan terjadi terus seperti itu selama panas didapatkan dari bumi, dia akan terus memanaskan air. Kemudian ada juga energi pasang surut, gitu ya. Dia memanfaatkan saat pasang air laut, ya, menggalakkan volume air yang banyak, yang sangat banyak saat tingkat air laut naik dan turun di sepanjang garis pantai. Energi pasang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik seperti halnya listrik tenaga air, tetapi dalam skala yang lebih besar. Ya, ketika surut maka tercipta perbedaan ketinggian air antara air pasang yang ditahan di bendungan dan air laut. Dan air laut di belakang bendungan bisa mengalir melalui turbin yang berputar untuk menghasilkan listrik. Ya, gambarannya mungkin seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian dan energi kinetik itu berhubungan dengan gerakan. Kemudian tenaga ombak kurang lebih hampir sama dengan pasang surut, cuman kalau pasang surut memanfaatkan air pasang yang ketinggian air. Kalau ombak itu dorongan air, nanti menggerakkan turbin, menggerakkan turbin, tarik lagi menggerakkan turbin, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, bukan menggerakkan turbin ya, seperti turbin angin. Oke, nah ini adalah secara umum aliran energi yang ada di alam semesta. Bahwasanya matahari, ya, matahari mengalirkan energi dari matahari ini juga dimanfaatkan oleh manusia secara langsung dan maupun tidak langsung. Ya, energi matahari ini juga digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Berfotosintesis dia berarti dia makan. Ya, berarti dia makan. Proses fotosintesis itu adalah kalau di manusia seperti proses kita sedang makan. Untuk menghasilkan energi, untuk bertumbuh dan berkembang, untuk nanti beregenerasi, gitu ya. Tumbuhan juga dimakan oleh hewan, gitu ya. Hewan dimakan oleh manusia, tumbuhan juga dimakan oleh manusia untuk kehidupan manusia, untuk menghasilkan tenaga bagi manusia, untuk supaya manusia itu bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian manusia bisa beregenerasi, gitu ya, berkembang biak. Kemudian manusia akan bekerja, menghasilkan mesin-mesin untuk kehidupannya, gitu ya. Nanti mesin-mesin akan melepaskan CO2. CO2 diserap lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti ada manusia yang mati, ada hewan mati menjadi fosil, nanti dimakan oleh bakteri pengurai. Bakteri itu juga diserap oleh tumbuhan untuk proses makannya dia. Jadi energi itu mengalir begitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan aliran energi. Ya, aliran energi di alam semesta, ya. Simpulan, penggunaan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara dan nuklir masih menjadi
energi utama karena energi yang dihasilkan masih besar untuk menghidupi masyarakat luas. Tapi sumber energi tak terbarukan dapat habis dan eksplorasinya secara besar-besaran akan menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi, dan krisis energi di masa yang akan datang. Maka dipikirkanlah untuk menghasilkan energi, untuk memanfaatkan energi-energi yang terbarukan untuk menggantikan energi-energi tidak terbarukan dalam membantu kehidupan manusia. Maka harus diciptakan mesin-mesin yang menggunakan energi terbarukan. Nanti motor BBM nggak ada di masa yang akan datang, semua akan berganti dengan energi terbarukan. Sekarang mobil aja udah mulai pelan-pelan ada mobil listrik, walaupun belum maksimal ya. Sampai sekarang masih pakai BBM karena memang masih cukup banyak lah, masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Tapi manusia tetap berpikir bagaimana caranya menghasilkan teknologi supaya ketika nanti sumber energi yang tidak terbarukan ini habis, kita nggak bingung karena sudah ada mesin-mesin yang bisa bekerja dengan energi yang terbarukan, gitu ya. Nah makanya manusia terus berusaha menghasilkan teknologi tersebut. Kalau sekarang mobil Tesla masih mahal dan mungkin belum terlalu menggembirakan lah ya, belum terlalu memenuhi ekspektasi manusia. Tapi nanti ke depannya mobil listrik, mobil itu semua akan listrik ke depannya. Kalau belum keburu kiamat ya. Mobil nanti ke depannya pasti akan listrik semua. Motor juga sama, akan listrik semua. Listriknya itu bisa di-charge atau bisa saja dipakai langsung pakai panel surya di mobilnya atau di motornya. Ke depannya akan seperti itu. Ke depannya akan seperti itu. Karena itu lebih murah biayanya dan tidak menghasilkan polusi kan? Tidak menghasilkan polusi. Itu kan? Oke. Melihat perkembangan antara permintaan dan pasokan yang kian meningkat setiap tahunnya menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan energi lain yang memiliki daya yang lebih untuk mencukupi kebutuhan energi yang kian meningkat tersebut. Peran dari berbagai pihak sangat berpengaruh untuk kemajuan energi yang lebih baik. Nah, peran kita sebagai orang ekonomi apa? Tentu saja kita harus bisa menghitung untung ruginya, menghitung biaya produksinya, gitu ya, bagaimana memasarkannya. Makanya sebetulnya di dalam yang namanya ilmu pengetahuan itu ya, dia satu bulat utuh. Tidak bisa hanya berjalan dengan fisika saja, tidak bisa berjalan hanya dengan matematika saja. Nyatanya untuk bisa dipasarkan, untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia butuh orang ekonomi. Itulah mengapa kita perlu juga mempelajari, buat apa sih mempelajari sumber energi? Ya kalau kalian tidak paham dengan sumber energi, kalian tidak paham bagaimana mengolahnya, bagaimana memanagenya. Orang manajemen kan memanage segala sesuatu ya, memanage resources kan, memanage sumber daya. Sumber daya itu bisa apa saja kan? Ya kalian harus bisa memanagenya. Untuk bisa memanage sesuatu, kamu harus tahu product knowledge-nya harus bagus. Pengetahuan kamu tentang produk tersebut yang ingin kamu manage itu harus bagus. Kalau nggak bagus, gimana? Begitu ya? Maka itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Terima kasih untuk materi ini. Saya tutup dulu materinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.